Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 atas nama Mia Amelia dan Iketut Arasa Wirayuda Saputra. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi yang kami buat. Baik, kita langsung saja ke database-nya. Di sini kami punya database toko film, mana di dalamnya itu terdapat customer, kategori, pesanan detail, produk, dan user. Pertama kita masuk di tabel customer. Nah, di tabel customer ini terdapat ID, nama, email, nomor HP. Nah, di sini di ID itu adalah primary key. Kemudian yang kedua tabel kategori, di mana di tabel kategori ini terdapat dua, yaitu ID sama nama, dan yang di bagian ID itu ada primary key juga. Kemudian yang ketiga itu tabel pesanan, di mana di dalam tabel pesanan itu terdapat ID customer, tanggal, mode pembayaran. Nah, di sini di ID adalah primary key, kemudian yang di sini foreign key. Kemudian yang berikutnya itu pesanan detail, di mana di dalam sini itu terdapat 3, yaitu pesanan ID, produk ID, sama jumlah. Nah, di sini itu terdapat 2 primary key sama foreign key. Kenapa 2 itu? Karena di sini composite key-nya. Kemudian produk. Nah, di produk ini terdapat ID, kategori ID, nama, harga, foto, detail, ketersediaan stok, dan testar. Kemudian yang terakhir itu ada user. Dalam user itu terdapat ID, username, dan password. Nah, di bagian ID adalah primary key juga. Baik, saya akan masuk ke login PHP. Di sini ada session start. Ini untuk memulai fungsi session di dalam tag PHP. Lalu ada koneksi database. Di sini juga ada HTML yang saya beri titel login. Lalu ada CSS internal untuk login box, yang buat login box. Dan ada main di sini yang height-nya itu 100 VH. Lalu masuk ke dalam Bootstrap. Saya di sini menggunakan login box untuk mengisi username dengan ID username dan input type-nya adalah text. Lalu untuk password, ID-nya password tapi input text-nya itu adalah password supaya tidak terlihat. Lalu saya menggunakan login button untuk mensubmit dengan name login button. Lalu di sini adalah fungsi bagaimana cara si button itu bekerja. Ketika button itu dipencet, maka username dan password ini akan dicari di database. Maka akan mencari database apakah username itu ada atau tidak. Akan menghitung datanya dan akan melihat barisnya. Jika username itu ada, maka akan lanjut ke verifikasi password. Kalau password itu benar atau sama dengan yang ada di database, maka login berhasil dan langsung dialihkan pada halaman admin panel. Tapi kalau password itu salah, maka akan muncul warning yang bertuliskan incorrect password. Jika username dan password tidak ditemukan, maka akan muncul incorrect username dan password. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari file admin panel terlebih dahulu. Pertama saya akan menjelaskan session start ini. Session ini fungsinya untuk login. Jadi nilai dari login ini adalah false. Ketika login ini belum terpenuhi atau pengguna belum login, maka lokasinya akan kembali lagi ke login PHP atau tidak akan bisa masuk sebelum login berhasil. Baik, saya langsung masuk ke indeks PHP yang ada di admin panel. Di sini ada di dalam tag PHP ada session dan koneksi, yaitu untuk login dan koneksi. Setelah itu ada query kategori untuk mengambil data kategori, lalu ada jumlahnya ini untuk menghitung MySQL 6 rows. Lalu saya gunakan hal yang sama kepada produk. Lalu di sini ada tag HTML5 yang saya beri titel home. Saya menggunakan Bootstrap, CSS dan Fonolsm CSS juga untuk icon dan tampilan. Lalu ada CSS internal yang saya buat sendiri, kotak, summary kategori, summary
produk dan no regression ini fungsinya untuk menghapus garis bawah. Setelah itu di dalam tag PHP juga di sini terdapat navbar. Lalu ada container ini, breadcrumb ini untuk memberitahu si pengguna admin bahwasannya dia sedang ada di dalam page home, dan saya menggunakan icon rumah juga. Lalu session ini, username ini fungsi untuk menyapa si admin sesuai username yang dimasukkan. Setelah itu di sini saya ada box juga, box kategori, yang dimana saya menggunakan daftar list kategori yang bisa memberitahu berapa jumlah kategori yang terdapat pada database. Lalu saya akan ketika si jumlah itu mau dilihat secara langsung, dia akan langsung menuju pada kategori.php. Sama juga hal yang sama saya lakukan untuk box produk juga sama. Saya menggunakan jumlah produk juga untuk menghitung film yang ada, lalu untuk melihat lebih lanjutnya bisa langsung ke produk PHP. Di sini penutup ada Bootstrap dan OneAwesome untuk penutupnya. Oke, baik, saya masuk ke dalam navbar PHP. Nav ini termasuk dari bagian dari HTML5. Saya menggunakan navbar yang dari Bootstrap, lalu memiliki background color dengan warna tersebut. Dan di sini saya memiliki container juga agar bisa disesuaikan oleh ukuran. Di sini juga saya punya navbar toddler button. Lalu di sini saya punya div class. Ini untuk navbarnya dan ukuran marginnya. Lalu saya menggunakan teks warna putih, dan saya menggunakan icon kaset atau disk compact. Dan terdapat juga di navbar tersebut tulisan Vision Play. Lalu di sini ada navlink, gaya untuk linknya. Lalu ada text white ini menandakan warnanya. Lalu aktif menandakan bahwasanya halaman tersebut aktif, dan huruf ini akan merujuk pada halaman yang tertulis, yaitu admin panel pada home. Pada kategori juga sama, akan merujuk pada kategori, film, dan logout juga akan sama. Untuk logout biasanya akan dia memanggil session awal atau memanggil session destroy. Baik, saya akan masuk kepada kategori PHP. Di dalam tag PHP ini ada session dan koneksi untuk login dan database. Lalu ada query untuk menghitung atau mengambil data, menghitung jumlah data yang disimpan. Lalu ada tag HTML yang saya beri nama kategori. Lalu ada CSS internal, yaitu untuk menghapus garis bawah. Lalu di bagian body saya memiliki navbar yang saya panggil lagi di dalam sini. Lalu ada breadcrumb juga, ada breadcrumb lagi untuk merujuk posisi halaman dari home ke kategori. Dari admin panel, dari home menuju page kategori. Lalu di bawah juga ada tambah kategori. Di sini action, method, post. Berarti form dikirim ke halaman yang sama. Lalu ada file input juga, ini untuk mengisi kategorinya. Dan di sini ada button juga, tombol untuk mengklik atau untuk mensubmit. Lalu di sini kita bisa lihat if iset post ini simpan kategori apakah si form itu sudah disubmit. Dan kita seperti biasa pakai HTML special char ini untuk mencegah kode berbahaya disisipkan. Lalu ada lagi query mengecek apakah kategori sudah ada. Di sini query exist ini apakah si query yang dimasukkan itu sudah exist. Jumlah data kategori baru ini untuk menunjukkan jumlah terbarunya. Dan if jumlah data kategori baru
ketika sudah ada, maka warningnya akan muncul kategori sudah ada. Lalu else, jika berhasil, if query simpan ini berhasil, maka halaman akan di refresh dalam waktu 2 detik ini. Ketika kategori berhasil disimpan, query simpan ini berhasil, maka akan memberikan warning yaitu kategori berhasil dan halaman akan di refresh dalam 2 detik dan tetap berada dalam kategori PHP. Dan ini fungsinya untuk memastikan apakah terjadi error atau tidak. Lalu list kategori ini saya di sini menampilkan listnya, tabel responsif yang dimana terdapat no, nama, dan action, nomor urut, nama kategori, dan aksi yang saya beri icon seperti search. Lalu dalam tag PHP juga di sini ada, jika kategori kosong tampilkan 1 baris tidak ada di sini. Kita bisa lihat di sini tidak ada kategori. Jika ada datanya, jika data sama dengan 1 ditampilkan di dalam query kategori atau ditampilkan dalam loop. Nah, di sini ini untuk menampilkan jumlahnya. PHP dalam tag PHP ini echo ini untuk menampilkan jumlah atau variabel jumlah ini dan variabel datanya nama, dan dia akan merujuk pada kategori detail PHP. Dia akan merujuk ke sana. Lalu kita di sini punya button juga. Dan terakhir ada bootstrap dan font awesome. Ini fungsinya untuk menutup apa yang sudah ada di atas. Oke, saya masuk ke dalam kategori detail. Seperti biasa ada session dan connection. Lalu ada MySQL query, menjalankan query untuk mengambil data berdasarkan ID. Lalu di sini ada HTML dengan titel detail kategori. Lalu di sini saya ada bootstrap juga, seperti biasa pakai navbar juga. Di sini ada container ya, detail kategorinya, detail kategori, label kategori, per kategori. Form ini untuk menampilkan dan mengedit kategori yang sudah ada. Lalu ada 2 tombol, yaitu satu untuk mengedit dan satu untuk menghapus. Dan di set edit button ini dicek apakah tombol edit ini bisa digunakan. Dan seperti biasa kita pakai HTML special cars. Lalu if data nama kategori ini jika nama tidak berubah, langsung redirect ke halaman kategori tanpa 0 detik. Jadi langsung ke redirect pada halaman URL kategori PHP. Tapi di sini else mengecek apakah nama kategori sudah ada di database, dan jika sudah ada maka warning ini akan memberikan pesan bahwasanya kategori sudah ada. Lalu di query simpan untuk menyimpan, menampilkan alert jika query simpan ini, MySQL query ini update kategori. Jika berhasil maka akan muncul alert atau warning kategori berhasil diupdate dan akan di refresh pada 2 detik.
Ini untuk mengecek apakah error atau tidak. Lalu di btn delete atau di button delete. Di button delete ini sama seperti tadi. Di sini ada query check. Cek apakah kategori ini sudah digunakan pada produk. Karena kalau misalkan digunakan kategori sedang digunakan, maka dia akan muncul pesan seperti ini, kategori tidak bisa dihapus karena sudah digunakan di produk. Karena di sini terjadi relasi tabel, maka tidak bisa ketika produk menggunakan kategori A dan kategori A ingin dihapus, maka tidak bisa. Lalu di query delete, jika aman, maka data akan dihapus dan akan muncul pesan kategori berhasil dihapus. Baik, saya langsung melompat dulu ke koneksi. Jadi koneksi ini fungsinya untuk mengambil data dari database. Seperti di sini contohnya, database-nya ada di toko film. Ini untuk membuat koneksinya. Kita sudah punya server ini berisi localhost, username berisi root, passwordnya kosong, database-nya dari toko film. Setelah itu ini fungsi untuk mengecek apakah koneksi berhasil atau tidak. Baik, saya masuk pada produk PHP yang dimana seperti biasa ada session dan connection. Lalu kita di sini punya query untuk mengambil semua data dan join pada kategori, artinya diambil semua dari produk dan kategori, dan ini menghitung berapa kategori. Lalu kita di sini punya function generate random string untuk agar foto yang dimasukkan atau diimport itu akan memiliki karakter yang berbeda-beda agar tidak bertabrakan. Lalu ada tag HTML5, lalu ada CSS internal seperti biasa untuk menghapus garis bawah, dan ada form div. Lalu di sini ada navbar juga, ada breadcrumb juga. Kita langsung masuk pada tambah produk. Jadi bagian tambah produk ini kita pakai metode post yang dimana type ini, type di sini sangat diperlukan. Type di sini sangat diperlukan karena untuk mengupload gambar. Jadi type ini untuk mengupload gambar. Lalu di sini kita punya label nama yang akan diisi dengan ID nama, lalu kategori yang value-nya ini kita pilih dari query kategori yang menuju pada ID dan nama kategori tersebut. Lalu kita punya label juga harga, foto, detail, ketersediaan stok. Kita pakai value yang bisa dipilih, tersedia atau habis. Lalu kita ada teaser, nanti teaser ini kita ambil dari YouTube. Lalu ada btn untuk submit. Dan di sini kita punya simpan, kita punya proses simpan yang dimana ada nama, kategori, dan lain-lainnya. Lalu di bawah sini ada target dirnya, ini image, artinya dia akan disimpan pada image. Di sini dia akan disimpan di sini, ke dalam sini untuk fotonya dengan nama tersebut. Lalu size-nya juga akan berpengaruh, dan ini kita menggunakan random generate string. Oke. Dan di sini if nama kategori harga kosong, maka akan muncul kategori wajib nama kategori wajib diisi. Di sini kita juga punya ukuran yang dimana maksimal dari ukuran yang bisa diunggah itu 500.000 KB. Cuma di sini saya mencoba pakai 500.000 KB agar bisa mengunggah foto apa saja gitu. Karena rata-rata tidak lebih dari 500.000 KB. Lalu file yang bisa diinputkan hanya JPG, PNG, GIF, dan JPNG. Kalau misalkan di luar dari itu maka akan muncul alert seperti ini. Lalu query insert to product table. Ini semua yang ada di sini akan ditambahkan. Jika berhasil maka akan muncul warning gini, seperti ini, alert gini. Berhasil. Jika error maka akan memunculkan kondisi di mana terjadi error. Lalu kita punya tabel juga untuk menampilkan yang sudah kita isi, nama dan selebihnya.
Jika jumlah produk di bawah itu 0 atau tidak ada produk sama sekali, maka hanya muncul tulisan tidak ada film. Dan jika ada, kita akan menggunakan perulangan while, yang dimana ini akan diulang sebagaimana yang ada pada database. Lalu kita juga bisa melihat nanti produk detailnya. Kita bisa beralih pada halaman produk detail menggunakan data ID yang menggunakan tombol, ya kan. Di sini kita pakai tombol search, jadi bentuknya kayak tombol search gitu. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan di luar dari admin panel. Ini adalah tampilan indeks yang akan dilihat oleh pengunjung. Di dalam tag PHP saya menggunakan query koneksi PHP untuk mengkoneksikannya. Lalu ada variabel query produk yang berisi MySQL query. Saya menjalankan fungsi SQL untuk men-select ID, nama, harga, foto, from product, dan saya memberikan limit 6. Lalu ada tag HTML. Lalu saya menambahkan navbar juga. Di sini saya menambahkan banner YouTube carousel. Ini saya ambil dari Bootstrap yang berisi carousel slide, yang dimana video ini akan bisa di slide dalam waktu 15 detik, dia akan slide sendiri. Lalu margin topnya saya menambahkan 70 pixel. Di video pertama yang membedakan adalah di carousel item ini saya memberikan aktif, yang dimana ketika halaman terbuka maka langsung dijalankan. Lalu di inframe ada loading lazy yang membuat dia tidak langsung di load secara langsung. Ini video pertama, video kedua, dan video ketiga saya menggunakan rasio yang sama. Lalu ada tombol navigasinya untuk kembali atau melanjutkan carousel contour brief. Ini juga saya ambil dari Bootstrap. Lalu di bawah saya punya teks video, ini berisi deskripsi. Lalu di sini saya ada search, menu search untuk mencari film berdasarkan keyword yang dimasukkan oleh si pengunjung. Lalu ada highlight kategori. Saya memberi saran film apa saja, kategori apa saja yang sedang tren. Di sini saya juga menggunakan kontainer dari Bootstrap. Lalu di kolom atau row yang pertama ini, di row kolom pertama ini saya ada kategori horror, yang mana dia akan langsung merujuk ke kategori horror. Sama juga komedi, lalu romantis. Setelah itu ada tentang kami, deskripsi tentang aplikasi yang saya miliki. Lalu ada produk ini di dalam kontainer saya membuat row yang menggunakan cart diambil dari Bootstrap, dan di dalam itu saya menggunakan tag PHP yang dimana while perulangan data yang diambil menggunakan MySQL fact array query produk, artinya data diambil satu persatu sesuai barisnya dari query produk yang sudah saya ambil tadi. Lalu ada nama dan foto, dan batasnya adalah 6 karena tadi saya menggunakan limit 6. Lalu ada button untuk merujuk pada halaman produk PHP dengan nama See More. Lalu ada footer, dan di sini ada script terakhir untuk menutup Bootstrap dan Font Awesome. Lalu saya menggunakan JavaScript navbar scroll. Ini fungsi ada untuk ketika navbar di scroll maka dia akan muncul. Ketika window saya menambahkan add event listener untuk fungsi dari JavaScript, menambahkan scroll method atau klik atau semacamnya ketika variabel navbar sama dengan dokumen query selector. Ketika navbar yang ada di CSS ini, kalau window di scroll lebih dari 100 pixel dari atas, maka navbar class list add scrolled. Kalau tidak, maka akan dihilangkan. Ini ada di CSS ini, navbar scroll. Baik, saya akan lanjut pada produk. Di sini di dalam tag PHP seperti biasa dari koneksi, lalu ada variabel kategori untuk mengambil dari tabel kategori. Lalu di sini ada if isset get keyword yang tadi kita kirimkan. Variabel keyword ini MySQL real escape string, ini untuk menghilangkan dari bahaya-bahaya atau kode-kode yang tidak sesuai keyword. Nah, di dalam query kategori search di sini juga punya satu isi yang menggunakan fungsi SQL select ID from kategori, yang dimana nama
sama dengan keyword yang diberikan. Lalu di kategori address juga memiliki isi, yaitu diambil dari kategori search menggunakan SQL Fact Array. Kalau misalkan ID search query produk, select semua produk di mana kategori ID, kategori search ini atau nama seperti keyword. Kalau tidak, else sama dengan produk, select juga dari semua tabel produk yang dimana nama milik keyword. Artinya kalau misalkan semua ID yang ada di dalam kategori dilihat apakah ID dan atau namanya itu sama seperti keyword. Kalau tidak, maka dilihat apakah nama yang ada di dalam produk ini seperti keyword yang diberikan oleh pengunjung. Lalu else kategori, sama juga seperti tadi, ini cuma bedanya untuk kategori nama. Sama juga kalau misalkan kategori itu sama, jadi intinya kalau misalkan pengunjung itu menuliskan kategori horor, dilihat apakah di dalam kategori horor itu ada gitu. Maka kalau ada, tampilkan semua yang ada gitu. Menggunakan count data, dia menghitung jumlah berapa data yang ada. Tampilkan semua yang ada di dalam kategori horor. Kalau misalnya kategori horor itu nggak ada, misalnya kita cari nama Dilan, maka tampilkan semua inputan keyword yang sama namanya gitu, Dilan, misalkan Dilan 1999 dan selebihnya. Itu fungsinya dari coding di atas ini. Lalu ada HTML5, lalu ada navbar. Di sini ada navbar. Ini saya membuat navbar sendiri di sini. Lalu ada kategori, ada button kategori, yang dimana ini fungsinya untuk melihat gitu, di samping navbar ini untuk melihat isi dari kategori apa saja yang ada gitu. Lalu ada icon keranjang, saya ambil dari Font Awesome. Lalu ada off canvas sidebar kategori. Ini ketika kategori tadi dipencet, maka akan memunculkan sidebar. Sidebar ini saya ambil juga dari Bootstrap. Nah, ini untuk menampilkan kategori apa saja yang ada. Dan semuanya ini menggunakan HTML special card. Lalu ada banner. Setelah itu ada di body. Kita menampilkan semua data. Kalau misalkan datanya kurang dari 1, maka yang ditampilkan film yang Anda cari tidak tersedia. Lalu kita menggunakan perulangan lagi, mengambil semua satu persatu baris dari query produk yang berisikan foto, gambar produk, nama, dan kita di bawah itu kita punya ada card, yang dimana card itu ada produk detail dan tambah keranjang yang akan langsung merujuk pada itu. Lalu ada footer, dan saya menambahkan script JavaScript juga di bawah, JavaScript yang sama. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Sekarang ada di dalam produk detail. Sama di sini saya menggunakan koneksi, lalu ada variabel nama, query produk, dan query produk terkait. Yaitu nama kita menggunakan HTML special card untuk membuat semua ketikan itu atau semua string itu menjadi tulisan biasa gitu. Ini mana nama. Lalu di query produk kita mengambil semua menggunakan fungsi SQL, mengambil semua dari produk, yang dimana nama ini sama dengan nama yang dipilih dari produk, atau ID name atau name yang diambil dari produk, dan produk ini akan memunculkan satu baris apa yang dipilih dari query produk. Lalu query produk terkait, kita mengambil lagi data, koneksi, select semua dari produk, yang dimana kategori ID sama dengan produk. Jadi mengambil kategori ID, kategori apa yang sama dengan produk yang diinginkan oleh customer.
dan ID. Dan lalu dan ID tampilkan selain daripada produk yang sedang dilihat. Gitu. Dan tampilkan juga selain dari apa yang lagi dilihat. Misalkan kategorinya, misalkan kategorinya misalkan saya nulis misalkan Dilan gitu, Dilan. Nah, nanti dia akan menunjukkan film yang serupa dengan kategori Dilan. Kategori Dilan itu kan kategori romantis, maka dia akan menunjukkan film-film romantis lainnya juga. Lalu di bawahnya ada tag HTML, lalu ada navbar, lalu ada kontainer row. Dan saya di sini menggunakan image foto. Lalu saya menggunakan kolom juga, ada nama, detail, harga, lalu status ketersediaan, dan juga ada teaser. Jadi saya punya ada satu button yang dia akan merujuk pada teaser PHP. Lalu ada produk terkait. Nah, ini tadi file data. Nah, data tadi diambil satu persatu lalu ditampilkan sesuai dengan nama dan fotonya. Lalu ada footer. Nah, tadi langsung masuk ke dalam teaser. Nah, di dalam teaser ini saya membuat nama, query, data, dan teaser ID. Ini select teaser from product, where nama seperti biasa, lalu ada tag HTML5, lalu ada navbar. Nah, di sini container. Saya menggunakan container bootstrap, lalu text center, teksnya di tengah seperti biasa, HTML special character, lalu rasionya 16:9. In frame, video YouTube echo teaser ID, artinya video YouTube-nya sesuai dengan teaser ID-nya. Teaser ID-nya adalah data teaser, YouTube-nya teaser. Datanya apa? Datanya yang diambil dari query. Satu baris yang diambil dari query. Query-nya apa? Query-nya diambil select teaser from product where nama. Nah, artinya ini teaser ini akan ditampilkan sesuai dengan nama apa atau film apa yang kita pilih gitu. Lalu teaser seperti biasa, lalu ada frame border. Nah, di sini penutup. Baik, saya akan melanjutkan pada halaman keranjang. Di halaman keranjang saya menggunakan session juga di sini. Ada koneksi juga, efficient section keranjang. Ini pastikan bahwasannya keranjang ada di dalam session atau dalam penyimpanan data yang ketika web sedang. Lalu ada HTML. Saya membuat satu baris dengan isi nama, harga, dan seterusnya. Lalu ada variabel total sama dengan 0. Ini if empty session keranjang, kalau misalnya keranjangnya kosong maka akan mengulang diulang keranjang sebagai ID produk sama dengan jumlah. Lalu ada variabel query, data, subtotal, dan total. Query-nya kita ambil dari select semua dari produk yang dimana ID ini ID sama dengan variabel ID produk. Lalu ada data kita ambil juga di sini, ambil dari query. Lalu ada subtotal dari data, harga dikali jumlah yang ada, maka total plus sama dengan subtotal, yang artinya total sama dengan total ditambah subtotal. Lalu ada tr seperti biasa. Lalu ini ada dalam tag PHP ada nama, harga, lalu ada subtotal. Lalu ada hapus keranjang karena ID produk yang akan dihapus menggunakan button one click return confirm. Ini button yang muncul dari atas nanti. Lalu ada call span. Di call span ini untuk beritahu bahwasannya keranjang belanja Anda sedang kosong. Lalu ini ada total, number formatnya sesuai totalnya berapa. Kalau misalnya totalnya lebih dari 1, maka akan muncul checkout produk, ya kan, untuk belanja sekarang. Lagi juga ada kembali ke berada yang produk juga, ini produk juga, lalu ke checkout. Lalu ditambah keranjang.
kita ada sebuah session juga, ID sama dengan kita mengambil ID. Kalau misalkan sudah ada seperti tadi, ini untuk memastikan bahwasannya keranjang ini session ini mengirim data keranjang ID produk, maka ID produk menambah 1, else keranjang ID produk sama dengan 1. Jadi kalau misalkan produk yang sama ditambah untuk 2 kali itu masih bisa. Untuk menambah, jadi dia akan menambah terus 1, 2 gitu. Lalu dia akan kembali ke keranjang PHP, akan kembali ke ini lagi, ke halaman keranjang. Lalu ada hapus keranjang, ini ID sama juga tadi if set keranjang, ID produk, unset, pas sebaliknya, lalu akan kembali ke keranjang dan lalu exit. Ini sama juga. Lalu checkout, di checkout ini sama kita pakai koneksi juga, if server request method post, kita pakai post sekarang, nama, email, HP, ini yang ada di dalam. Kita buat variabel dulu, nama, email, HP, dan metode. Ini simpan ke tabel customer, jadi SQL query, fungsi SQL, koneksi, insert, ditambahkan ke dalam customer, yang mana nama, email, no HP dengan value nama, email, no HP yang diinputkan, customer ID, MySQL insert ID connection. Lalu di sini juga disimpan ke tabel pesanan, sama juga masukkan ke dalam pesanan ID customer, metode pembayaran dengan value yang akan diinputkan. Pesanan ID sama juga. Lalu yang ketiga, mengulangi session keranjang sebagai produk yang dimana jumlah menjalankan fungsi SQL, koneksi ke dalam masukkan ke dalam pesanan detail, yaitu pesanan ID, produk ID, dan jumlah dengan value yang sudah ditentukan. Lalu unset atau reset itu unset atau apa bahasanya, seperti itu. Keranjang, echo. Nah, ini artinya kita pakai bawaan dari HTML, PHP. Ini script, ini hanya untuk alert aja, ini hanya untuk notifikasi di atas bahwasannya pesanan berhasil. Lalu ada HTML5, seperti biasa tabelnya kita ambil metode post, kita ambil dari nama, email, PHP, no HP. Lalu ada tabel di sini, saya ambil dari Bootstrap juga, ada metode pembayaran, transfer bank, pay letter, e-wallet, dan setelah itu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Amelia. Di sini saya akan menjelaskan form login. Nah, ini adalah dashboard admin. Pertama-tama kita masukkan username-nya dulu. Admin Mia Amelia. Lalu masukkan passwordnya. Lalu klik login. Nah, pada navbar ini ada beberapa pilihan, yaitu home, kategori, film, dan logout. Dan sekarang kita berada di home. Dan selanjutnya kita ke kategori, pilihan kategori. Tinggal diklik kategori. Di sini saya akan menambahkan kategori. Semisal di sini saya akan menambahkan kategori India. Film India. Lalu kita simpan. Nah, setelah itu terbaca kategori berhasil tersimpan. Kita klik yang tanda cari. Di sini kalian bisa menghapus kategori, yaitu mendelete atau mengedit kategori. Nah, setelah itu kalian klik ke film. Nah, di sini kita akan menambahkan film. Semisal kita menambahkan film India, yaitu Dilwale. Lalu kategorinya India. Nah, setelah itu kita beri harga 50.000. Lalu klik cost file. Nah, di sini kita akan pilih ini, Dilwale, lalu klik open. Setelah itu detailnya. Kita klik dulu sinopsis film Dilwale. Lalu Ctrl C,
masuk ke film lalu Ctrl V. Setelah itu kita masukkan apakah stok tersedia atau habis. Ini kita pilih tersedia. Setelah itu teasernya kita masuk ke YouTube, lalu mengcopy link tersebut, masuk ke film lagi dan paste. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, setelah kita simpan, kita lihat ke ini. Kita cari di Dilwale, terus klik action yang tanda pencarian. Nah, kita bisa lihat di sini detail produknya. Nama filmnya itu Dilwale, kategori India, harganya 50.000. Ini foto produknya dan ada beberapa detail. Ini ada detail sinopsisnya, ada ketersediaan stoknya dan teasernya. Lalu kalian simpan. Lalu setelah itu kita klik logout. Nah, di sini kembali pada home loginnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dashboard pengunjung. Nah, ini adalah tampilan dashboard pelanggannya. Pada bagian navbar ada beberapa pilihan, yaitu home, about us, ada film, dan di sini juga ada keranjang. Ini ada beberapa cuplikan. Setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini ada menu searching di mana kalian bisa mencari film-film yang kalian mau beli atau kalian mau cari. Kalian bisa memasukkan nama kategori atau bisa mencari judul filmnya langsung. Semisal kita mau mencari kategori India tadi yang kita buat di dashboard admin. Setelah kita ketik kategori apa yang kita ingin cari, kalian langsung klik search. Nah, di sini ada film Dilwale yang yaitu film India. Lalu kita keluar lagi. Kalian bisa langsung mencari judul film tanpa mencari kategorinya dulu. Semisal kita mau mencari film Dilwale, kita bisa langsung ketik Dilwale. Lalu klik search. Nah, ini langsung tampilan film Dilwale. Setelah itu, di sini ada beberapa film yang sedang tren, seperti ada film horor, film komedi, atau film romantis. Misal kalian mau lihat film horor, kalian langsung klik film horor. Di sini ada beberapa film. Lalu kalian, nah ini about us atau tentang kami. Di sini juga ada beberapa film. Kalau kalian mau lihat lebih detail film lainnya, kalian bisa langsung klik film atau bisa langsung klik see more. Nah, ini ada footer di mana di footer kami memiliki beberapa sosial media. Lalu kita kembali lagi ke sini, kita misal klik see more. Nah, ini akan menampilkan beberapa film lainnya. Nah, selanjutnya kalau kalian ingin mencari film berdasarkan kategori, kalian bisa langsung klik ini yang ada pada ujung kanan, kategori. Lalu ada beberapa pilihan, ada komedi, horor, romantis, aksi, animasi, dan India. Misal kita pilih ini, film India. Ini akan muncul, atau kita misal klik film animasi, akan muncul juga ini beberapa film animasi. Setelah itu kita kembali dulu ke halaman yang tadi. Nah, semisal kalian mau lihat lebih detail film tersebut, kalian bisa pilih salah satu film yang kalian ingin
nonton atau ingin lebih tahu itu filmnya seperti apa. Semisal kalian mau lihat detail film Eiffel I'm in Love. Lihat detail, kalian bisa langsung klik lihat detail. Nah, ini ada kategorinya, ini film apa dan sinopsisnya juga seperti apa. Dan ini juga sudah terlihat harganya berapa dan status ketersediaannya. Nah, di sini juga kalian bisa langsung lihat trailer. Tita, hai, udah lama gak ketemu lu, Tak. Terus lu nikahnya kapan, Tak? Nah, ini adalah trailer dari film Eiffel I'm in Love. Setelah itu kalian keluar lagi. Nah, ini ada beberapa produk terkait, yaitu tentang film romantis. Ada beberapa film yang terkait, ada Dilan 1991 dan ada Chica. Lalu kalian keluar lagi ke halaman yang tadi, yaitu film. Di sini kalian juga bisa menambahkan ke keranjang. Semisal saya akan menambahkan film yang tadi kita tambahkan, yaitu film Dilwale. Bisa langsung ke tambah keranjang. Nah, ini adalah tampilan pada keranjangnya, di mana kalian bisa langsung check out atau kalian mau tambahkan beberapa film lagi. Semisal kita mau menambahkan beberapa film lagi ke keranjang, itu kita klik kembali ke beranda, lalu kita akan tambahkan film lagi. Semisal kita mau tambahkan film ini, Kakak Bos, klik tambah ke keranjang. Nah, ini beberapa film yang kita tambahkan ke keranjang. Kalau kalian ingin menghapusnya, kalian juga langsung bisa klik ini salah satu. Semisal kalian mau menghapus film Kakak Bos, kita bisa langsung klik hapus, klik OK. Nah, setelah itu sudah terhapus. Nah, semisal kalian juga mau langsung check out film ini, kalian bisa langsung klik check out. Lalu kalian masukkan nama pembelinya siapa, semisal nama pembelinya Novi. Lalu masukkan email Novi, semisal Novi gmail.com. Lalu di sini ada metode pembayaran, di mana metode pembayaran ini kita bisa melalui transfer bank, pay later atau e-wallet. Semisal kita mau pakai pay later, kita klik aja pay later, lalu langsung bayar. Nah, pesanan berhasil. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan pada dashboard pelanggan dan dashboard admin tadi. Itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.